Halo semuanya, kembali lagi di Mindtech. Jadi pada kesempatan kali ini Mindtech sudah berada di part yang ketiga, di mana pada part yang ketiga ini tuh kita akan belajar terkait lereng statis dan juga lereng dinamis, parameter-parameter dan juga definisi dan sebagainya dari si lereng statis dan lereng dinamis itu sendiri gitu. Nah, sekarang kita masuk untuk ke pengantarnya terlebih dahulu. Jadi, kita di sini akan membahas terkait definisi dari si lereng statis dan lereng dinamis itu sendiri gitu. Pertama-tama untuk lereng statis. Jadi, lereng statis itu merupakan lereng yang berada pada kondisi dengan yaitu tanpa adanya gangguan getaran, baik dari akibat gempa bumi maupun aktivitas manusia. Dan untuk lereng dinamis, dia itu merupakan lereng yang dipengaruhi oleh getaran, baik yang berasal dari gempa bumi maupun aktivitas manusia seperti penggunaan alat berat. Nah, dari kedua definisi itu tuh dapat diberi kesimpulan dasar gitu. Kalau semisal buat lereng statis itu merupakan lereng yang dimana dia itu masih dalam berada di kondisi aslinya gitu, atau dia itu tanpa adanya pengaruh dari gaya eksternalnya. Sedangkan kalau buat lereng dinamis itu merupakan lereng yang dimana kondisinya itu sudah dipengaruhi oleh gaya yang bekerja pada lereng itu sendiri gitu, sehingga dia itu sudah tidak berada dalam kondisi aslinya. Dimana eh tadi juga sempat disinggung kalau semisal buat parameter-parameter atau faktor-faktor yang mempengaruhi dari si lereng dinamis itu kan, di sini kita akan membahas dua parameter, yaitu dari kegempaan atau beban gempa dan juga dari aktivitas manusia berupa penggunaan dari alat berat yang menyebabkan ground pressure gitu. Di sini kita coba buat mengkaji buat yang pertama-tama tuh ke ground pressure terlebih dahulu. Jadi ya simpelnya, ground pressure itu merupakan tekanan yang diberikan oleh alat berat gitu ke permukaan tanah. Itu secara garis besar ya. Nah, untuk memvisualisasikan dari si ground pressure itu sendiri, kita perlu yang namanya untuk membuat desain dari si rem atau jalan tambang terlebih dahulu. Karena pada studi kasus kita kali ini tuh kita akan membuat ground pressure untuk alat angkut gitu. Nah, sebelum kita membahas terkait tata cara untuk bagaimana penentuan si ground pressure-nya, itu kita harus terlebih dahulu menentukan geometri dari si jalan tambangnya. Dimana untuk geometrinya itu sendiri itu diatur oleh Kepmen SDM. Kita di sini menggunakan referensi menggunakan keputusan Menteri SDM nomor 1827 tahun 2018, yang dimana di dalamnya itu dia tuh membahas terkait jalan pertambangan, dimana untuk lebar jalan tambang itu dia tuh mempertimbangkan alat angkut terbesar, yang dimana dia tuh apabila kita menggunakan dua arah itu nanti akan mempertimbangkan 3,5 kali dari lebar alat angkut terbesar. Sementara untuk satu arah itu kita menggunakan 2 kali lebar alat angkut terbesar. Jadi untuk penggunaannya itu dari Capman kita itu dapat menggunakan dari yang namanya ada dua parameter. Kita bisa menggunakan yang satu arah dan juga kita menggunakan yang dua arah. Nah, kedua parameter ini tuh dia itu mempertimbangkan dari yang namanya si lebar alat angkut terbesar yang ada di tambang itu sendiri gitu. Dimana pada studi kasus kita kali ini tuh kita mencoba untuk menggunakan alat HD 4657 sebagai alat angkut terbesar yang kita gunakan pada kali ini gitu. Dan untuk lebar jalannya itu kita coba untuk menggunakan dua arah, sehingga nanti kita akan menggunakan yang poin pertama nih 3,5 kali lebar alat angkut. Nah, selanjutnya selain untuk lebar jalan tambang, di sini juga dia tuh membahas terkait tanggul pengamannya juga gitu. Dimana pada setiap jalan tambang itu terdapat tanggul pengaman di sisi luar badan jalan
dengan tinggi sekurang-kurangnya 3/4 dari diameter roda kendaraan terbesar. Nah, secara garis besar itu dari poin-poin yang sudah dipaparkan pada yang di Capman ini itu kita visualisasikan menjadi gambar di kedua gambar yang ada di sini nih. Nah, di kedua gambar ini tuh dia sudah memvisualisasikan terkait jalan tambang yang nanti akan kita buat gitu untuk geometrinya dan untuk ini dimensi dari si tanggul itu sendiri gitu. Baik, pertama-tama di sini kita coba untuk menentukan dari si tanggulnya itu sendiri, di mana bisa dilihat dari gambar ini tuh bahwa ada untuk lebar atas dan juga ada untuk tinggi tanggul. Ini untuk tinggi tanggul, ini untuk lebar atas, dan ini untuk lebar keseluruhan dari si tanggul itu sendiri gitu. Nah, untuk menentukan tanggul sendiri itu kan kita perlu mengetahui dari diameter si ban yang akan kita gunakan gitu kan. Nah, untuk mengetahui dari diameter ban yang akan kita gunakan nanti, kita harus mencari sekiranya data handbook yang membahas terkait spesifikasi alat yang akan kita gunakan gitu. Di sini kita menggunakan studi kasus HD 4657 yang dimana untuk HD 4657 itu sendiri ini dia itu menggunakan tipe ban 2400R35. Nah, dengan kita mengetahui kode ban yang digunakan oleh alat angkut yang kita sedang kaji, kita dapat mencari spesifikasi dari ban yang alat ini itu kita coba cari berdasarkan kode dari bannya. Nah, setelah kita cari nanti akan muncul spesifikasi seperti ini. Dimana untuk ban dengan tipe 2400R35 itu dia memiliki diameter sebesar 2175 mm gitu. Nah, setelah kita mengetahui dari yang namanya si diameter ban yang kita gunakan, kita dapat menentukan dari si geometri tanggul yang akan kita gunakan untuk penentuan geometri jalannya gitu. Tadi untuk diameter bannya itu dia sebesar 2175 mm. Kita coba tulis dulu 2175. Lalu kita konversi si 2175 ini tuh menjadi meter dengan membagi ke 1000. Nah, ini untuk diameter tanggulnya, diameter bannya maaf. Itu dia di 2175. Nah, setelah kita mendapatkan diameter ban ya, kita coba buat menghitung si tinggi tanggul itu sendiri gitu. Dimana untuk tinggi tanggulnya itu dia itu menggunakan 3/4 dari si diameter bannya gitu, sesuai dengan narasi yang ada di sini. Nah, jadi langsung aja sama dengan 3/4 itu kita kali dengan si diameter ban tertinggi yang kita gunakan gitu. Nah, maaf, coba kita kurang. Nah, setelah kita mendapatkan dari si tinggi tanggul, itu kita dapat menentukan lebar atasnya. Karena lebar atas itu ditentukan dengan menggunakan rumus 20% dari si tinggi tanggul itu sendiri gitu. Jadi langsung saja kita hitung buat si lebar atasnya untuk 20%. Itu bisa dikali dengan 0,2. Ini buat lebar atas, dan kita dapat menentukan lebar bawah atau lebar keseluruhan dari si tanggulnya gitu. Dimana di gambar ini sudah dijelaskan bahwa untuk lebar tanggulnya itu, lebar bagian bawahnya itu menggunakan 2 kali tinggi sama lebar dari si lebar atasnya gitu. Jadi langsung saja sama dengan si tinggi tanggul kita kali dengan 2, lalu kita tambah dengan si lebar atasnya. Nah, ini untuk si lebar dari si tanggul yang akan kita gunakan untuk sebagai perhitungan geometrinya gitu. Nah, selanjutnya setelah kita menghitung lebar tanggul, kita bisa langsung mencoba untuk membuat si
remnya. Nah, sebelum itu ada step tambahan lagi, kita harus mencari tahu terkait lebar alat yang nanti akan kita gunakan gitu. Dimana tadi kan kita sudah menentukan handbooknya nih, yang ini kita harus melihat dari lebar alat yang kita gunakan. Lebar alat itu kita bisa lihat dari yang spion gini nih, sampai spion itu dia sebesar 5395 mm. Dari 5395 mm ini kita konversi menjadi meter. Nah, setelah kita mendapatkan lebar alat, kita juga harus mencari clearance-nya. Di gambar ini kan sudah terlihat nih bahwa ini tuh terdapat clearance, yang dimana clearance itu sendiri kan merupakan jarak aman antara alat berat dengan objek di sekitarnya ya, secara garis besar. Jadi kita coba untuk menghitung clearance-nya dengan cara bahwa di sini tuh clearance itu dihitung berdasarkan setengah dari lebar alatnya gitu. Kita bagi dengan 2, dapat, lalu kita konversi menjadi meter, atau bisa langsung dari yang ini kita bagi 2 aja nih, yang bawah yang lebar alat yang sudah jadi meter. Nah, ini sudah dapat untuk nilai dari si lebar alat dan juga si clearance-nya gitu. Nah, sekarang kita coba untuk menghitung atau menentukan nilai dari si lebar keseluruhan dari jalan ini dengan cara, untuk clarity kita coba di 1 meter saja. Lalu untuk perhitungan remnya itu kita mulai dengan melihat dari geometri jalan ini. Itu diawali dari parit ditambah dengan clearance dalam 1 meter, lalu ditambah dengan lebar alat, lalu ditambah dengan clearance lagi, lalu ditambah dengan lebar alat, ditambah dengan clearance, lalu ditambah dengan tanggul. Nah, ini untuk rem yang akan kita gunakan sebagai ini merupakan rem yang akan kita gunakan untuk penentuan dari si geometri slide-nya yang akan digunakan untuk analisis dari si ground pressure alat yang nanti akan kita gunakan di slide gitu. Nah, ini kan sudah ada contoh geometri yang sudah kita buat. Di sini kan belum ada terinput dari si nilai remnya itu sendiri. Jadi kita coba saja input si rem nilai jalan tambangnya di bagian bench yang kedua di sini nih. Kita gunakan dia itu sebagai remnya. Kita tambahkan di bagian yang si ininya bermwidthnya. Jadi kan kalau bermwidth kan ini kan di 45, ini kan 45 nih. 45 berarti di sininya nih. Buat bermwidthnya nilai dari sini, si yang bench height-nya kita tambah dengan si rem yang sudah kita peroleh. Nah, jadi sudah jadi nih untuk remnya. Setelah kita bentuk geometri seperti ini, seperti biasa kita pindahkan ke software slide untuk melakukan analisis untuk penentuan si ground pressure dan parameter beban gempa. Tapi kita fokus ke ground pressure dulu. Jadi ini merupakan contoh, coba kita buat file new channel 1. Nah, ini merupakan contoh dari geometri lereng yang sudah terinput dengan nilai dari si remnya. Bisa kita ukur sendiri bahwa tadi kan nilai dari rem kita 23,47. Nah, ini sudah sesuai dengan kemiringan lerengnya itu kita tadi di 45 dan untuk tingginya itu di 15. Nah, ini sudah sesuai. Lalu nanti dibuat untuk pembagian dari si SIM atau pembagian dari sisi materialnya itu sesuai dengan yang ada pada part 1 main tag itu sendiri gitu. Nanti
kita buat menyesuaikan dengan geometri yang telah diberikan nanti pada studi kasusnya yang ini. Nah, ini merupakan contoh dari lereng yang sudah terbentuk. Untuk pembagian SIM-nya nanti kan menyesuaikan dengan yang part 1. Itu sudah dijelaskan juga untuk pembagian SIM. Lalu di sini itu ada penambahan dari si rem tambangnya. Nah, agar dapat lebih memvisualisasikan dari si jalan tambang itu sendiri atau remnya, itu kan di gambar ini sudah dijelaskan bahwa untuk penentuannya itu dia tuh menggunakan geometri ini, parit, clearance, jalan, dan lain sebagainya. Itu kita coba untuk divisualisasikan ke dalam software slide-nya itu sendiri gitu. Jadi caranya kita tinggal coba kita geser ke sini ya. Ini kan tadi yang kita coba input awal, dan ini contoh dari yang sudah selesai gitu. Caranya nanti tinggal kita ke dimension X, seperti konsepnya sama. Untuk memvisualisasikannya itu konsepnya sama seperti untuk penentuan tinggi tiap lapisan dari si lerengnya. Ini kan kita ada koordinat dari si X sama Y, dimana X nya 22,5 dan untuk Y nya itu 45. Di sini kita kan ingin memvisualisasikan dari si jalan tambang itu sendiri ya. Jadi kita coba buat si jalan tambang itu kan tadi kita diawali dengan paritan gitu. Jadi si X ini itu kita tambah dengan 1, jadi 23,5. Dan untuk Y nya tetap, karena kan kita membuatnya itu di elevasi 45 gitu. Jadi langsung saja tetap dibuat tetap. Nah, ini contohnya buat si paritan, nanti dibuat untuk clearance-nya juga, dibuat untuk jalan tambangnya, dibuat untuk menyesuaikan dengan yang gambar inilah, sampai nanti terbentuk seperti ini. Nanti disesuaikan saja, tinggal bergeser koordinat X-nya dan menggunakan dimension X untuk tools-nya gitu. Nah, selanjutnya setelah nanti sudah mencapai final dan terbentuk geometri seperti ini, kita lanjut untuk melakukan penentuan dari si ground pressure dari si alat itu sendiri. Dimana kita bergeser ke sini. Nah, untuk ground pressure itu kita menggunakan rumus berat kendaraan dibagi dengan jumlah ban dikali dengan luas permukaan ban saat menyentuh tanah gitu. Nah, pertama-tama kita harus mencari dari si berat muat, berat kosong, dan dari si geometri ban itu sendiri. Nah, pertama-tama kita coba buat cari si berat muat dan kosong berdasarkan dari si handbook yang tersedia gitu. Dimana di sini sudah terlihat nih bahwa untuk kapasitas yang kosong itu dia sebesar 43.100. Kita langsung masukkan saja. Dan untuk yang muat itu dia sebesar 99.680. Lalu ini kan masih dalam satuan kilo ya. Itu kita coba konversi menjadi satuan Newton untuk menjadi gaya gitu. Karena nanti output yang digunakan dalam slide-nya itu untuk komputasinya itu dalam satuan Pascal, kilo Pascal maaf. Jadi langsung saja kita kali dengan 9,81. Yang ini juga sama, kita kali dengan 9,81. Setelah kita menghitung berat, selanjutnya kita hitung untuk parameter dari bannya. Pertama-tama di sini untuk jumlah bannya itu sendiri, dimana untuk HD 4657 itu berdasarkan handbooknya itu kita menggunakan jumlahnya itu total 6 ban. Selanjutnya untuk diameter bannya itu berdasarkan dari spesifikasi ban yang sudah kita cari gitu. Itu dia diameternya di sebesar 2175 mm yang kita konversi menjadi meter.
Lalu lebar tapak bannya juga kita hitung, kita input maksudnya, dimana dia itu sebesar 734 mm. Kita konversi juga menjadi meter. Nah, setelah itu kita hitung dari luas permukaan bannya, dimana luas permukaan bannya itu kita hitung dengan menggunakan rumus luas selimut tabung, yaitu menggunakan rumus 2 dikali pi dikali r atau jari-jari dari bannya, dan T yang diwakili oleh lebar dari tapak ban itu sendiri gitu. Dimana di sini kan belum ada jari-jari, kita input dulu untuk jari-jarinya, yaitu dengan membagi diameter dengan 2. Setelah itu kita coba hitung untuk luas permukaan bannya. Kita hitung menggunakan rumus luas selimut tabung 2 dikali pi. Pi nya kita menggunakan nilai 3,14. Lalu kita kali dengan jari-jari dan kita kali dengan lebar tapaknya. Diperoleh untuk luas permukaan bannya itu 5,013 meter persegi. Setelah kita memperoleh luas, kita memperoleh data dari jumlah bannya, dan kita memperoleh dari data beratnya, kita dapat langsung menghitung nilai dari ground pressure dari alat HD ini gitu. Dimana sebelum kita menghitung dari si ground pressure itu, kita coba untuk melihat dari visualisasi gambar yang ada pada geometri jalan. Dimana pada studi kasus kali ini kan kita mencoba menggunakan untuk yang jalur 2 arah, yang dimana untuk jalur 2 arah itu secara realisasinya itu digunakan untuk alat yang dimana dia itu terdapat 2 kondisi. Kondisi pertama itu merupakan kondisi dimana alat itu tuh sedang dalam kondisi memiliki muatan gitu, dan juga ada juga kondisi yang dimana dia itu sudah tidak ada muatannya dan sedang menuju ke area pemuatan gitu, yang dimana dalam kedua kondisi ini tuh kita dapat menghitung ground pressure untuk kedua kondisi ini gitu, yaitu untuk kondisi yang bermuatan dan juga kondisi yang tidak bermuatan. Kita berpindah ke ground pressure. Sekarang coba kita hitung untuk kondisi yang bermuatan terlebih dahulu gitu. Kita hitung dengan menggunakan rumus berat dibagi jumlah dikali dengan luas. Nah, ini sudah diperoleh untuk ground pressure dari kondisi yang bermuatan. Nilai ini masih dalam satuan Pascal, karena nanti output yang diperoleh dari perhitungan ini itu akan menjadi Newton per meter pangkat 2. Nah, kita konversi menjadi kilopascal karena dalam software slide itu dia menggunakan kilopascal. Kita bagi dengan 1000. Nah, ini untuk ground pressure pada kondisi yang memiliki muatan. Untuk yang kondisi tidak memiliki muatan, sekarang kita coba hitung nilainya. Berat kosong kita bagi dengan jumlah ban, kita kali dengan luas permukaan ban. Nah, nilai ini sama, kita konversi juga menjadi kilopascal dengan membaginya dengan 1000. Nah, setelah kita berhasil menghitung dari ground pressure dari kedua kondisi ini, kita coba untuk melakukan visualisasi menggunakan software slide.
Sekarang kita berpindah ke slide-nya lagi. Nah, kita zoom pada bagian yang tadi geometri jalannya. Sekarang kita coba input untuk ground pressure-nya. Caranya itu dengan mengklik loading, lalu pilih yang add distributed load, lalu diinput untuk nilai dari si ground pressure-nya. Kita letakkan di bagian yang lebar alat. Nah, ini untuk yang bermuatan terlebih dahulu. Sekarang kita ke Excel lagi untuk menyalin dari yang tidak bermuatan. Lalu kita input juga dengan cara yang sama untuk yang tidak bermuatan. Nah, setelah kedua ground pressure itu sudah kita input, berarti untuk parameter yang pertama, untuk kondisi dari lereng dinamis itu sudah selesai terkait dari si ground pressure atau pembebanan dari alatnya gitu. Selanjutnya kita akan membahas dari parameter yang kedua, yaitu dari seismic load atau dari beban gempanya gitu. Kita berpindah ke Excel, dimana untuk seismic load sendiri itu kita menggunakan beberapa acuan. Pertama itu kita menggunakan SNI 8460/2017. Lalu yang kedua kita juga menggunakan dari yang pedoman penentuan respon desain nih, yang surat edaran ini. Nah, dimana kita fokus ke narasi yang ada pada bab 7 di SNI ini, dimana untuk faktor keamanan minimum disyaratkan untuk analisis menggunakan pseudostatik ya FK sekian. Nah, dengan menggunakan koefisien seismik. Nah, untuk koefisien seismik ini adalah seismic load-nya atau beban gempanya, yang dimana beban gempanya di narasi ini itu didapatkan dari percepatan puncak di permukaan atau peak ground acceleration atau PGA dengan penentuan klasitus batuan dan juga faktor amplifikasi. Nah, dari si rumus seismic load-nya dari narasi yang telah terpapar pada bab 7 ini, kita dapat mengetahui bahwa untuk menentukan seismic load kita tuh harus memperoleh nilai dari peak ground acceleration, nilai dari faktor amplifikasi peak ground acceleration-nya juga atau FPGA, dan juga koefisien horizontalnya. Nah, untuk koefisien horizontalnya itu nanti diperoleh dari satuan yang ini nih, dimana dia itu KH ditentukan sebesar 0,5 dari percepatan puncak dengan penentuan klasitus batuan dan faktor amplifikasi. Jadi KH-nya kita input di 0,5 terlebih dahulu. Untuk PGA-nya kita harus mencari terlebih dahulu nih untuk penentuan nilainya. Caranya itu bagaimana? Di sini kita menggunakan website Lini Bina Marga. Nah, kita coba buat mencari di suatu kota atau kabupaten untuk mencari nilai PGA dari suatu daerah itu sendiri gitu. Kita coba misal coba di Bengkulu misal. Ini kita login ulang aja. Jadi kita juga perlu untuk membuat akun terlebih dahulu. Nah, nanti akan muncul nilai dari si peak ground acceleration dan SS-nya gitu. Nah, tadi kan di Excel itu sempat ada buat tabel untuk penentuan si faktor amplifikasi peak ground acceleration atau FPGA menurut sumber ini. Nah, dia tuh ini kan terdapat dari beberapa tipe nih, ada batuan keras, batuan, tanah, dan lain sebagainya. Karena di studi kasus kita itu didominasi oleh batuan, sandstone, silt, coal, dan clay gitu. Lalu untuk nilai dari si UCS atau nilai dari kekuatan batuan yang ada pada data kita tuh
termasuknya dalam kategori rentan yang menengah. Jadi kita menggunakan tipe yang batuan atau SB ini. Kita lihat dari nilai peak ground acceleration dan SS yang diperoleh dari lini yang tadi kita sudah tentukan berdasarkan daerah kota Bengkulu. Untuk PGA-nya sebesar 0,685, lalu SS-nya 1,5. PGA-nya berarti kan dia otomatis lebih dari 5, lalu SS-nya dia 1,5 atau lebih dari sama dengan 1,25. Nah, kita berarti memperoleh nilai di sini nih untuk si faktor amplifikasi peak ground acceleration atau FPGA-nya gitu. Untuk FPGA-nya di sini 1, lalu untuk si PGA-nya tadi di 0,685. Nah, kita dapat langsung menghitung untuk si nilai seismic load-nya atau beban gempanya gitu. Dengan menggunakan rumus nilai dari si peak ground acceleration kita kali dengan si faktor amplifikasi peak ground acceleration atau FPGA, lalu kita kali dengan si koefisien horizontal. Diperoleh bahwa untuk seismic load atau beban gempa yang kita gunakan untuk komputasi di software slide itu sebesar 0,3425. Sekarang kita coba input saja untuk si seismic load atau beban gempanya dengan cara yang hampir sama. Kita klik di loading dulu, kita pilih yang seismic load, kita input nilainya tadi 0,3425. Nah, setelah kita input dari seismic load ke dalam software slide, itu berarti untuk parameter yang menyebabkan lereng menjadi kondisi dinamis itu sudah selesai kita bahas, baik dari parameter seismic load-nya maupun dari parameter ground pressure atau distributed load-nya. Nah, pada kesempatan kali ini selain kita membahas terkait dari parameter yang ada pada lereng dinamis, di sini kita juga akan melakukan analisis terkait kondisi muka air tanah pada lereng itu sendiri gitu. Dimana pada sumbernya itu kita menggunakan sumber referensi dari Hook and Brown, yang dimana kita pada prakteknya kali ini akan mencoba untuk memvisualisasikan lereng dalam kondisi yang jenuh seperti pada gambar nomor 5, dan juga kondisi lereng yang setengah jenuh atau pada kondisi yang ada pada nomor 3 atau yang 4 kali slope kayak gini. Nah, kita berpindah lagi ke software slide-nya. Di sini cara untuk memvisualisasikan dari kondisi muka air tanah, kita bisa langsung klik CTRL plus 3 atau bisa langsung water content saja. Ada namanya toolsnya untuk add water content, jadi tinggal di input saja. Kita coba untuk memvisualisasikan dalam kondisi yang jenuh terlebih dahulu. Oke kan saja. Nah, selanjutnya itu untuk penginputan dari si material propertiesnya. Nah, untuk kondisi ini kan kita sekarang sedang mencoba dalam kondisi yang jenuh. Berarti untuk bobot isi itu kan di studi kasus yang diberikan nanti itu akan terdapat dua, ada yang dry dan ada yang sad. Nah, di sini untuk kita mencoba untuk memvisualisasikan dalam kondisi yang jenuh, itu nanti kita input untuk bobot isinya itu menggunakan bobot isi yang saturated atau jenuh di semua materialnya. Kita cek terlebih dahulu karena sudah diinput sebelumnya. Cara penginputannya sama seperti yang tadi,
tinggal diklik kanan pada lerengnya, lalu material properties, lalu ya udah, nanti tinggal disesuaikan saja untuk sandstone, mudstone, dan sampai ke claystone nya. Ini sudah ada, ini juga sudah ada untuk bobot isinya, ini juga sudah ada untuk bobot isinya, dan ini sudah ada. Nah, sekarang setelah kita menambahkan dari bobot isinya, coba kita cek di project settingnya untuk memperhatikan dari pembacaan dari si lerengnya. Nah, ini sudah sesuai pembacaannya dari kiri ke kanan. Dan untuk metodenya nanti bisa menyesuaikan saja, bisa ditambahkan untuk KLE. Nah, itu nanti sesuai dengan kebutuhannya saja. Selanjutnya, setelah kita mau cek analisis, kita sudah mau cek project settingnya, arah pembacaan dari lerengnya. Selanjutnya kita menambahkan dari si bidang lemahnya atau surface. Nah, ini kita coba untuk penarikannya itu kita gunakan untuk contoh pada longsoran bidang. Untuk penentuan jenis longsorannya itu sudah dibahas pada main tag di part yang sebelumnya gitu. Jadi bisa ditonton terlebih dahulu agar dapat mengetahui tipe atau jenis longsoran yang digunakan gitu berdasarkan analisis menggunakan software DIPS. Selanjutnya kita coba langsung komputasi saja. Nah, setelah kita komputasi, kita interpretasi nilai yang sudah kita input dari semua parameternya. Nah, hasilnya sudah diperoleh bahwa desain dari geometri lereng kita tuh apabila kita mengacu pada standar Capman SDM itu dia memiliki nilai kategori yang tidak aman gitu berdasarkan dari parameter tabel nilai faktor keamanan yang ada. Nah, ini untuk kategori dari yang jenuh. Sekarang kita coba untuk yang setengah jenuh berdasarkan yang ada pada gambar Hook and Brown pada nomor yang 3 ini. Kita coba langsung hapus saja untuk water table-nya. Kita delete. Lalu kita input untuk kondisi setengah jenuhnya. Kita usahakan agar si modelnya itu memiliki bentuk yang sesuai dengan yang ada pada bukunya gitu. Dimaksimalkan saja lah untuk bentuknya. Kita coba bikin, kita coba buat. Kita zoom apabila ini sudah agak sulit gitu. Nah, setelah kita buat, nanti kita coba untuk dikomputasi dan kita coba untuk interpretasi untuk melihat hasilnya. Bisa dilihat bahwa nilai dari faktor keamanannya meningkat dari yang sebelumnya karena kondisi muka air tanahnya itu dia tidak sepenuhnya terisi oleh air gitu. Dimana kan apabila tadi pada kita percobaan yang pertama itu kan kita menggunakan kondisi dimana dia itu lereng itu penuh dengan air gitu, atau sesuai dengan gambarnya itu yang ini. Nah, sedangkan pada yang kedua itu kita menggunakan contoh yang setengah jenuh dengan visualisasi yang ada pada nomor 3 ini. Nah, mungkin untuk main tag pada part yang ketiga kali ini tuh sudah selesai untuk pembahasannya. Selanjutnya main tag akan berlanjut ke part keempat atau part terakhir untuk geoteknik. Kita akan belajar terkait bagaimana cara membuat section dari pit menggunakan software Surpak untuk bantuannya. Mungkin cukup sekian dan terima kasih.